pada hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam rangka kita membedah karya-karya ulama-ulama kita, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih ada pada sebuah buku yang berjudul Quantum Teaching, 38 langkah belajar mengajar IQ cara Nabi SAW, yang judul aslinya itu adalah Al-Muallim Al-Awwal Sallallahu Alaihi Wasallam, karya dari Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asyalhub. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan masuk kepada bagian pertama, yaitu karakteristik seorang pendidik di Quantum Teaching ini. Yang pertama ini membahas mengenai mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan masuk kepada pembahasannya. Banyak para guru yang mengabaikan sesuatu yang sangat urgent ini, yang sangat penting ini, yaitu membangun dan menanamkan prinsip ilmu dan amal yang ikhlas semata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan hal yang tidak gampang dimengerti oleh manusia. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Di sini beliau memberikan motivasi kepada kita agar ketika kita menjadi seorang pendidik, menjadi seorang pengajar atau menjadi seorang guru, yang pertama kali harus kita tanamkan dalam diri kita itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa suatu amal itu ketika ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika amal itu ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, haruslah melalui dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada niat yang lain, berarti amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus memurnikan niat kita ketika beramal apapun, terkhusus di sini adalah mengajar, mendidik atau menjadi seorang guru. Itu harus diniatkan hanya untuk Allah semata, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat menekankan ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala syai'an, sedikit pun. Jadi jangankan besar, sedikit saja itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pantas saja Rasulullah SAW, beliau itu sangat khawatir sekali akan tertimpanya sesuatu yang dianggap sepele oleh manusia, oleh umat Islam, yang mana itu adalah bagian dari syirik juga. Kata Rasulullah SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharu. Sesungguhnya suatu yang paling aku takuti yang akan menimpa diri kalian itu adalah syirik yang paling kecil.
asyirkul asgharu, syirik yang paling kecil, bukan kecil lagi tapi yang paling kecil. Mengapa demikian? Yang ditakutkan oleh Rasulullah untuk suatu yang besar, syirik yang besar itu para sahabat ya, atau umatnya itu sudah tahu ya. Ketika misalnya menyembah berhala itu adalah syirik besar, ketika mereka menyembah matahari dan makhluk-makhluk yang lainnya itu adalah syirik besar. Tapi justru yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW itu adalah syirik yang paling kecil, yang mana umat manusia atau umat Rasulullah SAW itu tidak menyadari bahwa itu adalah termasuk kepada syirik juga, namun itu syirik yang paling kecil, yang mana bisa jadi orang lain tidak tahu bahwa diri seseorang itu sedang terhinggapi syirik, sedang berbuat syirik. Saking apanya? Saking kecilnya. Seperti saking tidak terlihatnya syirik tersebut, seperti atau bagaikan semut hitam yang berada di atas batu hitam, kemudian berada dalam kegelapan di malam hari yang gelap, nyaris tidak nampak, bahkan tidak terlihat sama sekali gitunya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, apa syirik yang paling kecil itu? Kata Rasulullah SAW ketika ditanya, masyirkul asghar ya Rasulullah, maka jawaban Rasulullah SAW itu adalah ar-riya'u, yaitu riya. Jadi dalam kata lain bahwa riya itu adalah bisa riya atau sum'ah ya. Amalan apapun yang dilakukan niatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin ditilai oleh selain Allah Subhanahu wa taala, oleh manusia. Amalannya ingin terdengar oleh manusia, amalannya itu ingin terlihat oleh manusia. Jadi ketika tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar, atau tidak ada yang menghargai, tidak ada yang memuji, maka dia terasa tidak sempurna amalannya. Bahkan bisa juga dia itu menuntut ya, supaya amalnya itu bisa terlihat. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, itulah yang disebut dengan syirik yang paling kecil. Kemudian kata penulis ya, yang merupakan hal yang tidak gampang dimengerti oleh manusia. Karena keikhlasan ini ya, adik ikhwati rahimakumullah, ini berkaitan erat dengan pahala ya. Ketika ikhlas ya, mengharap penilaian dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan berbuah pahala. Dan pahala ini hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ini perkara gaib, sehingga tidak mudah dimengerti oleh manusia. Hanya orang yang berimanlah yang mengerti, karena pahala ini berkaitan dengan iman. Sedangkan iman ini berkaitan dengan hal gaib. Jadi kalau suatu itu tidak terlihat alias gaib, itu berkaitan dengan keimanan. Kalau masih terlihat ya, kemudian dia percaya, dia yakin, itu bukan iman. Karena iman itu berkaitan dengan hal yang gaib. Oh ya, lupa juga. Yang kedua, ketika amalan kita itu ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah ittiba. Kita mengikuti Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya telah ada di dalam diri Rasulullah SAW itu adalah contoh atau tuladan yang baik. Tidak ada satu contoh pun yang baik kecuali
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau jadi apapun, teladannya itu adalah Rasulullah. Kita mau ingin jadi guru, kita ingin menjadi seorang pemimpin, kita ingin menjadi seorang menjadi seorang ayah, ya, seorang suami, itu semuanya ada di dalam diri Rasulullah SAW. Maka pantas kata Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tadi. Tidak boleh dimengerti oleh manusia karena jauhnya mereka dari metode ilahi. Begitu banyak ilmu yang seharusnya berguna dan bermanfaat bagi manusia, tapi ternyata tidak memberikan manfaat apa-apa dan hilang begitu saja layaknya debu yang berterbangan. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri tidak ada manfaatnya. Ketika misalnya niatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang ada adalah karena dunia. Kalau seorang itu tidak diniatkan amal itu untuk Allah, ya untuk apa lagi kalau bukan untuk dunia. Ketika misalnya dunia yang diharapkan, ya, maka kemaksimalan atau keoptimalan amalnya atau kerjanya itu tidak ada. Maka oleh karena itu pantaslah kata penulis di sini, ya, bahwa suatu itu tidak akan berguna dan bermanfaat bagi umat. Karena apa? Karena yang diniatkannya itu adalah dunia, sedangkan dunia itu tidak akan ada selamanya di hadapan dirinya. Kalau dia bekerja karena pemimpin, karena atasan, karena teman, karena mertua dan seterusnya, atau karena istri, karena suami, maka harus disadari bahwa mereka itu tidak akan ada selamanya bersama kita. Ada lelahnya, ada lalainya, ada tidurnya, ada ngantuknya. Jadi ketika mereka tidak ada, ya, mereka goib. Ketika mereka sedang lalai, ketika mereka sedang tidur atau sedang mengantuk, maka ada kesempatan kita juga untuk berbuat lalai juga. Kita tidak optimal dalam bekerja. Seperti halnya seorang pegawai ketika ada atasannya, ketika ada bosnya, maka mereka akan bersungguh-sungguh. Tapi ketika misalnya si bosnya itu tidak ada, si majikannya tidak ada, maka lalailah mereka, berleha-lehalah mereka, tidak bersungguh-sungguhlah mereka. Kenapa? Karena yang menjadi motivasinya itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pendorongnya itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena bosnya, karena uang, karena dunia. Kenapa hal itu bisa demikian? Mereka berleha-leha atau tidak optimal dalam beramal. Hal itu dikarenakan tidak adanya keikhlasan berilmu dan beramal pada diri seorang guru. Jadi kalau kita melaratkannya kepada seorang guru, maka guru itu tidak akan maksimal dalam mengajarnya, tidak akan optimal dalam mentransfer ilmunya, karena tidak adanya keikhlasan di dalam dirinya. Ketika tidak ada kepala sekolah, ketika tidak ada pimpinan madrasah, ketika tidak ada mudir am, maka mereka akan lalai. Tapi ketika ada, wah, mereka bersungguh-sungguh, ya. Karena apa? Karena ingin terpakai oleh kepala sekolah. Ketika mengajar, mereka bersungguh-sungguh ketika ada kepala sekolah atau ketika ada pimpinan yayasan misalnya. Hal itu dikarenakan tidak adanya keikhlasan berilmu dan beramal pada diri seorang guru. Tidak berjalan di atas jalan yang benar.
serta tidak adanya kesungguhan mereka dalam memberikan manfaat bagi saudara muslimnya, sebagaimana yang tadi saya sudah katakan. Bahkan mereka lebih cenderung berorientasi pada pangkat dan jabatan. Jadi mereka mengajar, mereka bersungguh-sungguh dalam mengajarnya itu bukan karena Allah, tapi ingin mendapatkan prestasi, ingin mendapatkan pangkat, ingin mendapatkan jabatan. Kemudian mereka mengajar pun ingin mengejar target, ya, ingin menjadi PNS, ingin mendapatkan sertifikasi P3K dan sebagainya, ya. Jadi ketika hal itu sudah didapatkan, ya sudah, mereka akan lalai kalau memang tujuannya itu. Tapi kalau tujuannya Allah, mereka sadar, ya, bahwa Allah itu tidak pernah tidur, Allah itu tidak lalai terhadap amal-amal kita. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah itu tidak pernah lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah mengantuk dan tidak pernah juga tidur. Selamanya akan memperhatikan amal-amal kita. Jadi karena hal itulah ilmu yang seharusnya bermanfaat malah menjadi seperti debu yang berterbangan, tidak ada sisanya. Bagaikan debu yang berada di atas batu licin kemudian tertimpa oleh air hujan, maka tidak ada yang tersisa di atas batu itu. Demikianlah amal-amal kita. Ketika amal kita itu tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan justru amalan yang tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang akan mencelakakan kita. Naudzubillah. Sebagaimana yang akan dijelaskan dalam buku ini. Semestinya banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia di dunia ini, serta yang dapat mengantarkannya kepada kemuliaan dan keluhuran. Karena memang ilmu itu begitu luhur, ilmu itu begitu mulia, maka terbawa luhurlah, terbawa mulialah orang yang membawa ilmu itu. Bagaimana? Ketika ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ketika seorang itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seharusnya ilmu itu membawa dia mencapai derajat keluhuran, mencapai derajat kemuliaan, malah menyungkurkan dirinya ke dalam jurang kehinaan, kepada jurang kerendahan. Akan tetapi karena tidak adanya keikhlasan berilmu, ya, akibatnya adalah kesia-siaan. Sia-sialah amal yang dia lakukan selama ini. Sia-sialah pengorbanan yang sudah dia lakukan. Sia-sialah harta yang sudah dia keluarkan. Sia-sialah keringat yang sudah dia kucurkan dan waktu yang sudah dia luangkan. Karenanya tidak ada keikhlasan di dalam dirinya. Seperti yang digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang kita ambil sebagiannya saja. Dan seorang lelaki belajar ilmu dan membaca Al-Quran, lalu beliau menghampirinya. Maksud beliau bukan beliau tapi Allah, ya, maksudnya. Lalu Allah menghampirinya, mengetahui akan nikmat keutamaannya serta mengetahui akan perihal lelaki itu. Lalu Allah berfirman, apa yang telah kamu kerjakan? Lelaki itu menjawab, saya belajar ilmu, memahaminya serta membacakan Al-Quran untuk Anda. Jadi pada suatu hari nanti, ya, yang sudah Rasulullah SAW menggambarkan. Jadi kata Rasul, nanti, ya, pada hari kiamat akan ada golongan-golongan
yang mana golongan itu diantaranya ya, walaupun dalam hadis yang lain itu lebih detail lagi, diantaranya adalah lelaki yang belajar ilmu dan membaca Al-Quran, yang mana lelaki itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar, memperkenalkannya kepada orang tersebut, dan orang itu pun mengenalnya, dalam artian mengenal pahala-pahala tersebut, karena di dunia pun dia sudah tahu ya mengenai pahala atau balasan yang ia dapat ketika mengamalkan hal itu. Dia tahu sekali, jadi dia tidak kaget. Kemudian kata Allah, apa yang sudah kamu lakukan sehingga kamu itu mendapatkan pahala yang begitu besar? Maka kata orang tadi, kata laki tadi, bahwa saya menuntut ilmu, kemudian saya membaca Al-Quran dan saya mengamalkannya, itu untuk Anda, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadzabta, kamu bohong. Apa yang telah kamu lakukan, apa yang telah kamu pelajari adalah semata untuk dianggap sebagai orang alim, orang yang berilmu. Ingin disebut guru, ingin disebut kiai, ingin disebut ustadz, atau ingin disebut qori. Dan apa yang kamu baca ya berupa Al-Quran adalah semata ingin dianggap qori. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk menyeretnya mukanya itu ke dalam neraka. Kalau dalam hadis yang lain ada orang yang berinfak ya, kemudian ada juga orang yang berjihad, mati syahid, dan kata dia ingin mati syahid itu karena engkau. Kemudian yang infak juga karena engkau, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadzabta, kamu bohong. Akhirnya ketiga golongan itu diseret ke dalam neraka. Tadi ikhwati iman rahimakumullah. Jadi bukan hanya sia-sia ya amalan yang bukan karena Allah itu, justru akan mencelakakan juga dirinya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Jadi dari hal tersebut di atas, sepatutnya lah bagi para guru untuk bisa menenangkan, dalam hati anak muridnya keikhlasan berilmu dan beramal semata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita ingin menanamkan keikhlasan kepada murid-murid kita, kepada anak didik kita, maka lebih dululah kita yang harus memulai. Karena mana mungkin kita bisa menanamkan keikhlasan ke dalam anak murid kita, kepada anak didik kita, kalau kita sendiri tidak menanamkannya di dalam diri kita sendiri. Sebagaimana seorang guru misalnya, tidak mungkin dia itu menyuruh anaknya untuk berbuat kebajikan. Kalau makan misalnya jangan sambil berdiri, kemudian minum harus sambil duduk, sedangkan gurunya makan sambil berdiri, minum tidak sambil duduk misalnya, seperti itu. Demikianlah ketika seorang guru ya, bagaimana mungkin bisa menanamkan keikhlasan di dalam anak didiknya kepada murid-muridnya kalau dia sendiri tidak menanamnya dalam dirinya sendiri. Serta mencari ridho dan pahala darinya. Sehingga dari hal itu lahirlah suatu kebaikan dan pujian dari manusia yang merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pokok ya, ibadah kita, amalan kita
niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak ada yang lain. Namun kalau di tengah perjalanan kita mendapatkan adanya pujian dari orang lain, kemudian rasa kagum dari orang lain, rasa bahagia atau bentuk terima kasih dari orang lain, maka itu adalah bonus ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Rajab berkata, apabila suatu amalan murni dilakukan semata untuk Allah, lalu Allah menanamkan benih kebaikan dalam hati orang-orang mukmin untuknya, dan dia bahagia atas karunia dan nikmatnya itu serta bergembira karenanya, jelaslah bahwa itu bukanlah suatu yang negatif, bukanlah suatu yang tercela. Karena dari awal pun dia sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah jualah yang mengantarkan orang-orang tersebut untuk bergembira atas amal-amalnya, dan itu tidak tercela. Yang pokok itu amalan kita diniatkan ikhlas ya, murni karena Allah semata. Namun kalau di jalan ya ada pujian, ada rasa cinta dari orang lain kepadanya, maka itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya seorang petani yang pokok itu dia tugas memacul, dia itu mencangkul di sawah. Dia itu tugasnya hanya mengolah sawah. Tapi kalau misalnya di jalan di tengah perjalanan mencangkulnya ya, ketika dia sedang mencangkul misalnya dia menemukan belut, menemukan tutut, atau menemukan suatu yang lain, maka itu bonus, ambillah saja. Namun bedanya dengan hal ini tentu ya, ketika misalnya ada pujian dari orang lain, maka kita harus cepat-cepat mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita harus sadar bahwa segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang memuji itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kita soleh, bukan karena kita pandai, bukan karena kita pintar, tapi semata-mata itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang yang memuji, hati-hati juga kepada orang yang memuji ya. Kepada orang yang dipuji, mohon maaf. Alangkah baiknya ketika orang itu memuji harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, dengan melampirkan alhamdulillah, subhanallah, atau masya Allah. Anda begitu pandai dalam mengajar misalnya, Anda begitu terampil dalam mendidik misalnya, seperti itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Dzar juga menyinggung tentang hal ini. Seperti dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda bahwasanya beliau pernah ditanyai, sebuah hadis Nabi SAW bahwasanya beliau pernah ditanyai perihal tentang seorang lelaki yang beramal baik karena Allah, sehingga ia mendapat pujian dari manusia. Beliau menjawab, hal itu memang sesuatu yang menyenangkan bagi orang-orang mukmin. Jadi siapa yang tidak senang dengan perilaku yang baik, akhlak yang baik, amalan-amalan ibadah, siapa yang tidak senang dari? Jangankan Allah, manusia saja senang melihat orang yang sedang sholat berjamaah, itu berjumatan, kemudian berzikir, atau misalnya thalabul ilmi. Diri kita juga merasa senang, merasa tentram melihatnya. Itu sungguh hal yang wajar. Semua penjelasan tersebut di atas adalah tergantung niat. Niat bersemayam di dalam hati kita dan di bawah naungan ilahi. Jadi maksudnya adalah Allah juga lah yang menanamkan keikhlasan itu dalam diri kita. Tidak ada suatu apapun yang bisa disembunyikan darinya. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu,
atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahuinya. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di langit ataupun di bumi. Semuanya nampak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW, semua amalan tergantung niat-niatnya. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap manusia pasti ada niatnya. Jadi barang siapa yang melakukan sesuatu dengan orientasi ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka yang ia dapat adalah hal tersebut. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu dengan orientasi mencari kehidupan dunia dan ingin menikahi seorang wanita, maka yang ia dapat pun seperti hal itu juga. Jadi maksudnya adalah kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Kalau kita niat untuk Allah dan Rasulnya, maka itu yang akan kita dapatkan. Kalau kita ingin mendapatkan dunia, ya, atau imro'atun yankihuha, dalam hadis ini ya, seorang wanita yang ia dinikahi, bisa jadi ya, kalau yang selain dari Allah itu bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Kalau misalnya ditakdirkan Allah dapat, ya dapat. Kalau ketika Allah mentakdirkan tidak, ya tidak. Jadi kalau dalam bahasa Sunda itu capek gawe teka pakai. Yang lain dapat pahala, dia tidak. Padahal sama-sama hijrahnya, perbekalannya sama, waktunya sama, capeknya sama. Tapi membedakan adalah orang lain dapat pahala karena ikhlas, sedangkan dia sama capeknya, sama keringatnya, sama lelahnya, hartanya habis, namun dia tidak dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya dunia saja. Sedangkan dunia kan akan ditinggalkan juga. Wanita akan luntur kecantikannya. Wanita akan meninggal juga, akan ditinggalkan juga oleh dirinya. Hari ini ikhwatul iman rahimakumullah, demikian ya, berkaitan dengan tema yang atau judul yang pertama, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dan penulis di sini memberikan kesimpulan, konklusi ya. Yang pertama adalah seorang guru harus menanamkan benih keikhlasan di dalam hati anak muridnya. Yang kedua, seorang guru harus mengaplikasikan hal tersebut atau ikhlas di setiap amalan, di setiap awal tindakan, dan selalu mengingatnya. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kesimpulannya adalah bahwa apapun yang akan kita lakukan, pertama kali yang harus kita ingat adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, apapun ya yang kita lakukan, ya, persiapannya, kemudian letihnya, lelahnya, capeknya, keringatnya, harta benda yang dikeluarkan, ya, kemudian bingungnya, ngantuknya, dan lain sebagainya, Allah pasti akan menghargainya, pasti Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Namun ketika misalnya kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sialah segala bentuk pengorbanan kita, capek kita, lelah kita, harta kita, dan lain sebagainya tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi ya yang sudah saya kemukakan atau yang sudah penulis jabarkan juga, yaitu hadis Rasulullah SAW tadi, bahwa orang itu bukannya mendapatkan keuntungan, malah mendapatkan kerugian yang berlipat ganda, yaitu diseretnya dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi